Oke, ya, vapor ya. Kita temukan istilah baru itu kali ini ya. Karena seperti yang kita tahu sendiri, fenomena vape ini atau vaping ini kan belum terlalu lama ya Mas ya. Iya. Sekitar tahun 2004 kalau tidak salah itu mulai awal diperkenalkan vape dan campaign kalau vape itu bisa menggantikan rokok konvensional. Jadi bener food grade, tapi kan itu bukan untuk dimakan kan ya, dihirup di situ ya. Iya. Oke, alasan yang cukup menarik. Nah, itu Kalau selama ini yang dirasakan saya sebagai mahasiswi Sanata Dharma, itu adalah keunggulannya yaitu kita benar-benar ngerasa merdeka di Sanata Dharma. selamat siang menjelang sore Rekada dan Rekanita. Ya, biasanya kalau jam segini kita siaran-siaran aja ya. Jam muda biasanya acaranya. Tapi kebetulan hari ini karena saya bisa siaran. Karena biasanya kan cuma tahu kan rekaman. Hari ini kebetulan juga kita kedatangan tamu-tamu spesial yang tentunya kita juga akan membahas beberapa hal-hal yang spesial. Ya sebenarnya kalau kita lihat sehari-hari tampaknya biasa saja, tapi mungkin karena kita biasa karena kita tidak tahu apa yang terjadi dan sedang ada apa di dalamnya gitu loh. Nggak tahu lebih lanjutnya kayak gimana. Nah ternyata ada hal-hal yang pantas untuk kita bahas lebih lanjut tentang sesuatu ini. Wih, sesuatu dulu. Tapi sebelum kita bahas ke sesuatunya ini, bolehlah. Sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Wis, teman-temannya Sastro yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kebetulan sudah ada di depannya Sastro. Wah. Beliau-beliau ini, beliau ya kelihatan sepuh-sepuh kalau beliau. Beliau-beliau ini datang dari salah satu kampus di Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma. Nah, ada 3 orang. Nah, buat Rekada dan Rekanita barangkali bisa membayangkan ya, 3 orang datang di depannya Sastro kan, keren ya. Yang boleh perkenalkan diri dulu dong. Yang pertama ini, yang pertama dari sisi kiri, kiri ya, dari sisi kiri. Siapa dong boleh kenal dulu? Ya, halo Mas Sastro dan teman-teman pendengar RGM. Perkenalkan nama saya Monica. Ya. Dari program studi pendidikan kimia Universitas Sanata Dharma. Oke, Mbak Monica. Kalau saya lihat profilnya namanya Monica Cahyaning Ratri. Lahirnya malam pasti Iya, ya? iya, Iya, betul. pasti Siapa dong. Ratri namanya. Kelihatan dari namanya. SPD PhD. Wah, ini saya nggak apalah daku ya. Yang kuliahnya aja panjang gitu, nggak kebayang lah kuliah di luar negeri gini. Mbak Monica ya gitu aja ya? Atau Monik, Iya, bukan Ratri ya? bisa juga. Yo, nggak western kelihatannya kalau Ratri kan. Sebenarnya. Mbak Monik ini kok Mbak sih? Saya sopan nggak sih manggil Mbak aja ya? Mbak aja. Iya, tuaan saya kelihatannya Aku soalnya. lebih senior daripada. Mbak Monik sebagai dosen ya? Iya, saya pengajar di program studi pendidikan kimia Universitas Sanata. Pendidikan kimia. betul. Oke. Waduh, pelajaran yang sangat cukup dihindari ya. Tapi Mbak Monika ini dosen dan ini gelar PhD-nya di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya lulus dari Sogang University Seoul, Korea Selatan. Wah, berarti ya Taehyung kenal ya, Taehyung ya? Oh, tahunya Free Mas. Oke, dan selain Mbak Monika ditemani juga sama 2 temennya ini dengan Mas Halo semuanya, aku Gabriel. Gabriel. Terus sama Mbak? Biasanya dipanggil Raisa tapi kali ini dipanggil Anggit aja. Wih, sih ya. Dari suaranya ini kelihatan banget biasa siaran ya. Oke. Dan beliau bertiga ini jauh-jauh dari Jogja datang ke Wonogiri, tentunya nggak tanpa sebuah susah banget sih ngomongnya tidak dengan misi kosong gitu loh. Mereka datang dengan misi yang sangat penting ya. Mungkin kampanyenya yang sore hari ini kampanye utamanya yang akan dibahas ya ini tentang yang namanya vape atau mungkin orang biasa menyebutnya sebagai sebuah alat merokok elektronik vape gitu ya, atau dalam mod yang versi kecilnya juga ada atau apapun itu pokoknya yang seperti itu ya. Kenapa pengen campaign soal ini, Mbak Monik? Iya, karena mungkin saat ini anak muda gitu ya banyak yang menggunakan vape karena terlihat
lebih apa ya, lebih keren gitu. Juga ada beberapa orang yang menggunakan vape itu atau vape ini atau rokok elektronik untuk mengganti rokok tradisional. Iya. Nah itu kan apa namanya, kebanyakan orang berpikir bahwa menggunakan rokok elektronik ini mempunyai apa ya, sebagai pengganti rokok tradisional yang biasa digunakan. Kan seperti yang kita tahu bahwa rokok tradisional atau rokok yang biasa dijual di pasaran itu dia punya efek buruk terhadap kesehatan seperti kanker paru-paru dan lain sebagainya begitu. Tetapi concern kami kenapa mengangkat topik ini karena ternyata dari penelitian, contohnya yang sudah rilis oleh CDC atau Center for Disease Control itu menyatakan bahwa rokok elektrik ini tidak aman untuk remaja karena mempunyai efek samping meskipun tidak banyak bahan kimia berbahaya di sana, tidak sebanyak rokok tradisional, tetapi vape ini juga punya efek samping yang tidak kalah berbahaya begitu Mas Oh, Astro. begitu. Iya, karena bisa berbahaya untuk remaja, dewasa, muda, wanita hamil serta orang yang menggunakannya gitu. Mengapa demikian? Karena vape ini dia juga mengandung banyak logam berat, kadar nikotin yang tinggi dan juga perasa. Kan biasanya kita kalau pakai vape itu rasanya ya macam-macam ada, ya. ya rasa-rasa. Itu mengandung bahan kimia volatil yang berbahaya bagi paru-paru begitu. Gitu. Dan mungkin selama ini kita kayak wow, ini semuanya kayak cuma dari cairan gitu Iya, kan, orang iya, nggak sadar betul, kalau ini tuh betul. sama aja kandungan zat kimia. Apalagi kita mendengar ini dari orang yang belajar kimia loh, otomatis kita harus referensinya oke gitu kan, kita harus percaya nih. Dan kelihatannya juga pemerintah kita pun sudah mengeluarkan sebenarnya kan, kalau dari Kementerian Kesehatan itu ada kalau nggak salah beberapa tahun kemarin sempat mengeluarkan peraturan ini, dan bahkan di 18 tahun ke bawah kalau nggak salah kan nggak boleh tuh beli vape gitu-gitu dan lain sebagainya. Tapi implementasinya di masyarakat kelihatannya belum ya? Sepertinya belum, masih Iya kan? banyak. Ya. Bahkan di ruangan gitu, kalau misalkan rokok harus di luar, orang pakai vape itu bisa di ruangan gitu. Padahal itu juga sama bahayanya dengan rokok tradisional biasa gitu, Mas. Oke, jadi kalau selama ini campaign yang nyampe ke kita kan biasanya perokok pasif nih yang bahaya. Ternyata apa ya, orang yang nge-vape namanya apa sih? Apa, vapor? Enggak. Vapor ya. Berarti vapor yang pasif ini juga sama berbahayanya dengan perokok pasif juga ya. Iya. Oke. Dan wah, ini ternyata sebuah insight baru ya, Rekanda dan Rekanita. Ini jadi kita selama ini yang mungkin memandang rokok sebagai sebuah kekurangan dari sebuah kesehatan yang ada dalam diri kita, dan akhirnya beralih ke vape yang dirasa lebih aman, lebih murah juga. Itu ternyata juga punya sisi-sisi buruk gitu. Tapi kalau secara hitung-hitungan nih, boleh hitung-hitungan di ilmu kimianya lah ya, zat-zatnya atau mungkin apa gitu. Rokok konvensional sama vape ini berbahaya mana, atau mungkin sama berbahayanya, atau gimana Mbak Moni? Jadi begini, dari apa yang referensi yang kemarin sudah saya baca-baca gitu ya Mas, rokok yang biasa kita konsumsi itu kandungan bahan kimia berbahayanya sekitar, dan turunan-turunannya itu lebih dari 7.000-an begitu ya. Kalau vape mungkin sekitar ratusan begitu. Tetapi meskipun begitu, vape ini dia mempunyai kadar nikotin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rokok biasa. Oh, malah gitu. Iya. Kemudian selain itu juga ada beberapa logam berat serta senyawa organik yang mudah menguap serta bahan karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Itu ada di sana begitu Mas. Juga selain itu juga perasa atau pemberi rasa pada vape itu juga berkaitan dengan penyakit paru-paru yang serius begitu. Bahkan ada beberapa kasus sejauh yang saya baca begitu, ada orang yang memang sampai benar-benar kecanduan vape sampai dia yang kayak kecanduan narkoba gitu, tremor dan pusing dan lain sebagainya. Itu karena kadar nikotin di dalam vape ini sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan begitu. Iya. Wah, kalau sampai seberbahaya itu ya, sampai boleh dibilang jadi adiksi ya gitu ya. Iya, jadi orang adiksi, jadi adiksi, orang jadi kayak kalau sampai ada efek-efek tremor gitu kan cukup ngeri juga ya, kayak kita ya boleh. Apakah belum ada
penelitian atau wacana lebih lanjut dan mendefinisikan si vape ini sebagai apa ya, kategori obat-obatan yang dilarang gitu? Kalau untuk yang betul-betul dilarang seperti narkoba itu memang belum ada Belum gitu. ya. Karena seperti yang kita tahu sendiri, fenomena vape ini atau vaping ini kan belum terlalu lama ya Mas ya. Iya. Sekitar tahun 2004 kalau tidak salah itu mulai awal diperkenalkan vape dan campaign kalau vape itu bisa menggantikan rokok konvensional. Sehingga penelitian yang terkait hal itu belum sebanyak rokok konvensional begitu. Tetapi di beberapa negara berkembang seperti Inggris, seperti Amerika begitu, mereka mulai concern dengan vape ini, dengan efeknya begitu. Kemudian ada juga itu toksisitas relatif bahan kimia perasa, itu juga ada efeknya ke respon inflamasi, dan juga tes berbasis in vivo-nya juga mengatakan bahwa kemungkinan penggunaan vape ini dapat merusak paru-paru si pengguna begitu. Wah, mungkin dari penjelasannya Mbak Monik ini Rekada dan Rekanita jadi terbuka gitu ya wawasannya, atau mungkin malah timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Dan silakan saja buat Rekada dan Rekanita untuk yang pengen interaktif barengan kita, silakan saja melalui line WhatsApp kita di 0813 20 50 107 ya. Silakan tanya-tanya tentang seputar vape ini ya. Jangan tanya Sonji nomor ya, hari ini nggak keluar. Jadi tanya-tanya seputar vape dulu hari ini, karena kita kebetulan ada narasumbernya. Kebetulan kita juga akan mendapatkan jawaban yang mungkin yang sebenar-benarnya gitu ya. Buat kita referensi lah, buat kita ngasih tahu loh. Terutama buat bapak-bapak, ibu-ibu boleh tuh ngasih tahu putra-putrinya dengan alasan yang paling benar. Good, oke. Habis ini kita kembali lagi ya, kita jeda break lagu sejenak. Tetap di dialog kita di sore kali ini kita bahas sesuatu yang penting loh buat kita. Jadi ingat, ada 2 hadiah menarik juga yang sudah disiapkan dari teman-teman dari Sanata Dharma. Jangan sampai ini disia-siakan ya, nanti hadiahnya malah buat saya loh. Silahkan interaktifnya kita buka seluas-luasnya sekali lagi di 0813 20 50 107. Kita kembali setelah yang satu ini. Kalau Mas Tulus saja sudah kasih pesan buat kita untuk selalu hati-hati di jalan. Ayo dong, hati-hati. Termasuk bagaimana kita juga untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sore hari ini kita lagi concern banget terhadap sesuatu yang kelihatannya biasa di sekitaran kita. Vape sekali lagi ya, tapi ternyata cukup berbahaya loh kalau dari pembahasan kita tadi. Pantas untuk kita untuk lebih meningkatkan kehati-hatian kita. Dan bersama kita tentunya masih ada 3 tamu kita. Tambah 2 orang nih, figuran ya. Enggak bercanda. Oke, masih ada Mbak Monik, Mas Gabriel, dan Mbak Anggit. Oh ya, Mbak Anggit. Soalnya tadi namanya 2 soalnya ya, jadi agak lupa gitu. Mbak Anggit, bukan Anggit Maritot ya. Mbak Monik, boleh nih, karena kita tadi juga sudah melemparkan kesempatan untuk rekan dan rekanita yang ada di rumah untuk sekedar membertanyai, menanyakan untuk beberapa mungkin yang apa ya, mereka pengen ketahui lah dari seputar vape ini. Bolehlah kita buka di line WhatsApp kita di 0813 20 50 107. Kali ini ada Nanda dari Wonogiri yang tanya gini, kalau vape yang pakai food grade yang ketika ditiupkan ke tisu gitu hanya muncul air dan basah, jadi tidak berwarna abu-abu seperti halnya asap rokok itu, apakah itu juga termasuk berbahaya? Terima kasih. Oh iya, oke Nanda. Sekarang saya jawabnya dengan data saja ya. Wis, ya. Itu saya dapat bisikan dari Food and Drug Administration atau FDA. Itu dia mengatakan meskipun banyak bahan yang sekiranya itu aman untuk dikonsumsi, contohnya itu vanilin ya sebagai perasa begitu ya Mas, Ya. Diasetil begitu yang biasa memberikan rasa butter seperti itu, atau cinnamaldehyde itu untuk rasa cinnamon begitu, memang aman untuk dikonsumsi untuk dimakan. Ya. Tapi itu dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru apabila dihirup Mas. Oh, Begitu, itu yang bisa saya gitu. katakan gitu. Dan Ya. jangan salah ya, kadang orang menjual produk itu kan yang diberi informasi kan yang bagus-bagusnya saja begitu. Betul. Bahkan kadang ada unlisted bahan yang tidak ada di Tidak tercantum Tidak di situ dicantum ya. di situ. Oke. Betul juga ya. Jadi, lebih baik berhati-hati saja. Ya. Jadi
bener food grade, tapi kan itu bukan untuk dimakan kan ya, dihirup di situ ya. Oke, alasan yang cukup menarik. Nah, itu ya buat Mas Nanda atau Mbak Nanda. Itu kelihatannya informasi yang sangat berguna juga. Nah, terus berikutnya ada Assalamualaikum, selamat siang. Dari Mas Bano namanya. Tanya Mbak Monik, saya itu pecandu berat vape sudah 3 tahun. Mau bertanya apakah orang yang pakai vape itu membahayakan dalam kesehatan, terus kalau iya, bahaya apa saja? Itu. Dan mungkin ini juga menjawab pertanyaan yang sama pengen saya tanyakan juga. Secara jangka panjang gitu, kalau kita terus-terusan pakai vape itu dampaknya kayak gimana gitu? Silakan. Iya Mas Astro, tadi saya sudah mengatakan bahwa uap yang dihasilkan oleh rokok elektrik itu dia dikaitkan dengan senyawa karsinogen, kemudian logam berat dan nikotin. Nah, kalau pemakaian jangka panjangnya gitu ya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sejak tahun 2019 tentang efek kesehatan jangka panjang dari penggunaan vape ini menemukan bahwa orang yang menggunakan rokok elektrik atau vape ini mempunyai risiko penyakit pernafasan yang lebih tinggi Mas, dibandingkan orang yang tidak pernah merokok begitu. Kemudian kalau ditanyakan penyakit apa ya yang bisa diidap oleh pengguna vape yang berkepanjangan begitu, dapat merusak paru-paru. Selain itu, vape juga melepaskan radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan, khususnya dapat menyebabkan kanker begitu. Dan juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menunda perkembangan otak pada janin, anak-anak dan remaja. Jadi ini cukup berbahaya untuk ibu hamil dan anak-anak juga begitu. Itu yang bisa saya katakan Mas sejauh ini. Oke. Jadi mungkin dari situ kita jadi menjawab juga beberapa pertanyaan berikutnya ya. Seperti ada yang Mbak Rosi ini menanyakan kalau terhirup orang dewasa, anak kecil itu seperti apa ya? Kurang lebih seperti itu juga jawabannya ya. Oke. Masih ada lagi satu pertanyaan. Nanti kalau nggak dibacain ngambek ini kelihatannya ya. Yang lain dibacain soalnya. Ada Mas Radit yang ada di Klaten. Saya mau nanya apa baik vape itu dikonsumsi anak di atas 10 tahun. Wah ini. Ya udah, silakan dijawab tapi ya. Saya jawab, Mas Radit, untuk orang dewasa saja itu berbahaya ya, dan sudah saya paparkan tadi kalau konsumsi vape secara berkepanjangan itu dapat menunda atau menghambat perkembangan otak pada janin, anak-anak dan juga remaja. Jadi sekiranya itu tidak baik untuk dikonsumsi. Begitu atau digunakan untuk anak-anak. Bahkan untuk orang dewasa pun itu juga ada efek sampingnya begitu. Baik. Terima kasih ya. Tapi terima kasih juga buat Mas Radit yang ada di Klaten sudah mengirimkan pertanyaannya. Nanti siapa 2 penanya terbaik yang akan berhak mendapatkan bingkisan spesial dari Sanata Dharma nanti kita bakalan bacain di akhir acara. Tapi kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali dan mungkin setelah ini kita akan ngobrol dengan Mas Gabriel sama Mbak Anggit yang kelihatannya sudah pengen banget ngomong kelihatannya ya. Kasihan kalau nggak ditanya. Habis ini masih di bincang-bincang sehat kita sore kali ini. Masih barengan Eko Sastro dan 3 tamu kita dari Sanata Dharma. 100,7 RGM FM Harmoni untuk Wonogiri. Masih di bincang-bincang kita di sore kali ini dan kali ini ada Caleb dengan It's Only Me. Tapi ini saya tidak only me ya, saya masih bersama dengan 3 teman terbaik saya, tamu-tamu saya yang menemani saya dengan sangat informatif. Informasinya sangat berguna buat kita ya di sore kali ini. Oke, kali ini lanjut ke Mas Gabriel dan juga Mbak Anggit ya. Gak pakai marito tapi ya. Bisa nyanyi tapi ya. Nggak bisa juga. Oke. Tadi kita sudah panjang lebar ngebahas tentang yang namanya vape, bahayanya juga dan pokoknya banyak yang kita bahas. Dan mungkin ini kalau secara keilmuan gitu kan, mungkin tadi juga Mbak Monik ini secara sebagai salah satu pengajar di Sanata Dharma. Ini Mas Gabriel dan Mbak Monik ini sebagai mahasiswa. Anggit ya. Oh iya. Kleru ya. Iya, sebagai mahasiswa. Mas sebagai mahasiswa. Untuk
pengetahuan seperti ini, misal ya kita kalau sekarang tentang vape seperti ini, apakah kalau di kampus di Sanata Dharma khususnya ini diinformasikan atau dikasih tahu atau seperti apa? Ya, jadi di Sanata Dharma sendiri kan ada banyak program studi ya. Ya, kalau untuk S1 itu ada 25. Ya. Mungkin salah 3-nya itu yang bisa membahas mengenai vape itu ya. Jadi Oke. ada program studi pendidikan kimia, pendidikan biologi, dan juga program studi farmasi. Oke. Itu dari yang S1-nya atau sarjana. Untuk diploma kita juga ada. Kita ada 2 program studi. Dan untuk yang magister atau S2 kita juga punya 8. Doktoral ada 1 dan juga ada 3 program profesi. Ada 3 program profesi. Oke. Jadi kalau secara garis besar isu-isu seperti ini kalau di kehidupan kampus terutama di Sanata Dharma, kalau kita ngomongin tadi vape ya khususnya, atau mungkin bahkan ada isu-isu lain seputar kesehatan atau mungkin yang lainnya, di kehidupan kampus Sanata Dharma sangat menjadi pembahasan gitu ya. Atau menjadi salah satu bahan ajar juga atau seperti apa? Di Sanata Dharma sendiri kan isi mahasiswa ya. Banyak banget yang vape juga banyak. Cuman kita tuh juga selain program-program studi itu juga kita juga banyak kayak seminar-seminar, ada juga kuliah umum yang mana itu biasanya bisa diikutin dari berbagai program studi. Oke. Nah, jadi bisa menunjang juga ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan atau vapor tadi, itu mereka juga bisa sebenarnya memahami itu. Kita edukasi juga bahayanya seperti apa. Cuman kembali lagi karena kita mahasiswa yang masih ingin eksplorasi ya. Iya. Tetap menjaga ini loh bahaya kayak gini. Oke, ya, vapor ya. Kita temukan istilah baru itu kali ini. Jadi itu kelihatannya seru aja gitu ya kuliah di Sanata Dharma. Nah, boleh nih, mumpung lagi ngobrol-ngobrol sama mahasiswanya, biar kayak semacam ada testimoni langsung gitu. Mbak Anggit bolehlah dibilang, ini serunya selain hal-hal seperti tadi, misalnya kita dapat keilmuan selain mungkin yang menjadi ilmu-ilmu yang harus kita pelajari sesuai dengan disiplin keilmuan kita, mungkin juga ada juga isu-isu yang kita simak bersama atau mungkin menjadi pembahasan bersama. Apalagi sih yang membuat kita itu seru gitu loh kuliah di Sanata Dharma? Kalau selama ini yang dirasakan saya sebagai mahasiswi Sanata Dharma itu adalah keunggulannya yaitu kita benar-benar ngerasa merdeka di Sanata Dharma. Merdeka di Sanata Dharma. Ya, karena kita bisa yang namanya lintas prodi. Jadi kalau mungkin nggak tahu ya di kampus lain ada atau enggak, tapi kalau di tempat kita di Sanata Dharma itu kan tadi ada yang unggulan tiga program studi yang harus belajar yang namanya tentang vape. Ya. Nah, program studi lain, anak-anak lain, misalnya aku adalah anak ekonomi, itu juga bisa turut belajar yang namanya mata kuliah di pendidikan kimia. Oke. Jadi kalau di tempat kita tuh namanya lintas program studi. Lintas prodi. Ya, atau mungkin Gabriel pengen ngerasa ini dari anak teknik mesin, gimana sih rasanya jadi anak ekonomi atau mungkin anak psikologi. Nah, di kampus kita saking merdeka belajarnya itu sangat diperbolehkan dari teknik mesin pengen belajar ke prodi ekonomi atau prodi psikologi. Jadi bisa lintas prodi. Kayak gitu. Oke, itu dalam artian kita ambil SKS-nya atau kita cuma tahu ilmunya aja gitu atau seperti Jadi apa? ambil SKS. Jadi selama 1 semester bahkan lebih kita minimal kalau di prodiku itu 9 SKS. Oh iya. Jadi sekitar 3 mata kuliah itu kita dibebaskan untuk mengikuti yang namanya lintas prodi. Lintas prodi. Selain itu nggak cuma lintas prodi, kita bisa lintas universitas. Weh? Jadi kita bisa belajar ke universitas yang bermitra dengan Sanata Dharma. Ya. Kan itu nggak cuma di dalam negeri, di dalam kota Jogja aja, tapi juga sampai yang di luar negeri. Wah, Kemarin luar sempat ada biasa ya. tingkat yang KKN sampai di Vietnam atau Filipina. KKN di Vietnam ya. betul, KKN. Cukup menarik ya. Terus habis itu Nguyen mas di ya. sana ya. Terus presentasi tentang skripsi dia di Korea Selatan dan masih banyak hal lainnya. Tapi yang paling penting adalah Sanata Dharma itu menyediakan beasiswa. Jadi Beasiswa? buat teman-teman pendengar atau mungkin ada orang tuanya yang pengen sekolah di swasta pasti mahal nih. Ya. Tenang aja, Sanata Dharma itu memberikan berbagai fasilitas, salah satunya adalah dengan menyediakan beasiswa. Kita kerjasama sama pemerintah, ada Kartu Indonesia Pintar, Ya. terus ada beasiswa cerdas humanis, tapi itu ditutupnya tanggal 31 Maret di bulan ini. Jadi Oh, sebentar jadi lagi. tinggal bentar lagi ya. Iya betul, dan ada berbagai sekitar 37 beasiswa lainnya yang beberapa di antaranya itu bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Seperti itu. Itu.
keunggulan Pasti yang dosennya bangga ya punya mahasiswa seperti Mbak Anggit sama Mas Gabriel ini bisa menjelaskan sepanjang lebar ini. Oke, tapi menarik nih dari apa yang sedikit saya lihat tadi dari sebuah selebaran ini, saya lihat tampilan di depannya Universitas Sanata Dharma bertumbuh, berkreasi dan peduli. Mungkin konsep bertumbuhnya bisa dilihat ya dari ada koknya konsep bisa apa ya? Antar prodi tadi apa namanya? lintas prodi. Lintas prodi dan lain sebagainya. Kalau berkreasi dan pedulinya ini kemasannya seperti apa sih? Jadi Sanata Dharma itu kan punya tagline cerdas dan humanis juga. Ya. Cerdas dan humanis, betul. Selain kecerdasan intelektual, kita tuh juga dilatih kecerdasan emosional dan juga yang mungkin kita bilang non akademik kali ya. Iya. Kayak mungkin kalau di SMA atau sekolah-sekolah tuh kita bilangnya ekstrakurikuler. Oke. Nah, kalau di Sanata Dharma itu ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ banyak banget, ada yang di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang jurnalistik, bahkan sampai pengabdian masyarakat pun kami juga punya. Oke. Selain itu untuk walaupun kami Universitas Katolik, tapi kami juga multikultural ya, banyak ya. Iya. Teman-teman dari misalkan komunitas dari Dayak, kita ada namanya Pakat Dayak. Ada juga komunitas Muslim, komunitas yang orang-orang Hindu, Buddha dan lainnya, Kristen juga ada semua di situ. Jadi benar-benar di Sanata Dharma itu kita merasa walaupun jauh nih kayak di Kalimantan orang Dayak, merasa ada di rumah gitu. Oke. Terus untuk nambahin ya yang Ya, bagian peduli, kebetulan di tempat kita nama ospeknya itu adalah Insada, Inisiasi Sanata Dharma. Di Insada nanti kita akan ada kayak sesi di mana nanti kita akan bagi-bagi sebuah buku. Jadi setiap satu orang itu diwajibkan untuk membawa buku. Habis itu dikumpulkan dan didonasikan ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi kita nggak cuma tentang ospek kayak di Peluncuk, kita sama sekali nggak ada. Bahkan kalau di Insada sendiri, saking pedulinya dosen-dosennya, itu kita diletakkan di auditorium yang istilah bahasa Jawanya adalah EYOP gitu ya. Oh iya. EYOP, terus dingin, jadi kita nggak dipanas-panasin, malah kita diajak untuk gimana sih caranya kita ngebantu sesama kita. Jadi kita tetap peduli. Ya, memang harusnya seperti itu ya. Iya. Oke. Dan terima kasih dan mungkin ini satu poin terakhir lah dari Mbak Monik, Mas Gabriel dan juga Mbak Anggit boleh lah. Ini mungkin sekaligus statement terakhir kita di kesempatan sore kali ini, barangkali mengajak teman-teman atau mungkin orang tua untuk menguliahkan putra-putrinya ke Sanata Dharma, silahkan saja. Oke, mungkin dari aku dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu atau mungkin teman-teman tertarik untuk mendaftar ke Sanata Dharma, kebetulan kita sudah membuka 3 jalur, 4 bahkan, jalur tes, jalur rapor, jalur prestasi, dan juga jalur beasiswa. Dan itu bisa diakses di website kita di pmb.usd.ac.id. Oke. Bisa di informasi situ. Tuh. Gabriel? Kalau dari aku sebagai mahasiswa akhir, ya, salah satu keputusan yang tidak pernah aku sesalin adalah masuk Sanata Dharma. Karena walaupun aku masuk teknik mesin yang bilangnya agak gelap dan solid gitu kan, cuman tetap aja aku merasa bisa menjadi diriku sendiri dan benar-benar aku merasa dikenal oleh dosen-dosennya dengan fasilitas yang lengkap. Pokoknya bisa mengeksplor diri dan juga yang tentunya bisa berguna untuk orang ke depannya gitu. Oke. Kalau dari Mbak Monik barangkali pengen menambahkan? Oke, karena di sini saya sebagai pengajar ya. Oh iya. Tapi saya sedikit membandingkan, dulu saya selalu sekolah di negeri dan sekarang saya bekerja di swasta begitu ya. Kalau dulu di negeri mungkin apa-apa sedikit-sedikit mahasiswa tuh kurang diperhatikan gitu ya oleh dosen gitu. Nah, di sini tugas saya tuh luar biasa banyak karena harus mendampingi mahasiswa tidak hanya sekedar dari sisi akademik tetapi juga non akademiknya. Begitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika mengirimkan anaknya untuk berstudi di Sanata Dharma itu akan disepelekan, begitu tidak. Kita benar-benar menganggap mereka sebagai anak didik kita sebenar-sebenarnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat sore kali ini. Sudah menemani saya siaran juga dan informasi ini selain kesehatannya, nge-vape tadi yang tentunya bisa menjadi apa ya? Pengingat lah buat kita, oh ternyata vape itu bisa kayak gini. Nah, itu bisa menjadi catatan kita bersama dan tentunya ini salah satu opsional juga buat rekan dan rekanita yang sudah selesai. Ini lagi musim-musim pendaftaran juga kan ya? Iya. Iya, betul sekali. Jadi masih ada kesempatan beasiswa juga, masih ada sekitar 11 hari lagi ya sampai akhir Maret ini di Sanata Dharma dan mungkin bisa menjadi referensi juga buat Bapak Ibu, rekan dan rekanita dimanapun berada. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Monik.
Terima kasih Mas Gabriel dan juga Mbak Agit yang sudah hadir di RGM FM di sore kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.